Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan, kita percaya harapan kita tidak akan padam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal apapun yang kita alami dan yang kita harapkan semua kita akan peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus memberikan harapan yang pasti. Yesus memberikan suatu pemulihan dalam kehidupan kita, apapun dan kondisi dan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan dan memberikan kita harapan yang pasti. Amin. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku dengan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalan yang akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular telung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya
untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan mengumpulkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang mengesahkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Tapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan napasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 badang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemulihan dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Yesaya pasal 11 ini berisi nubuatan tentang tunas dari tunggul Isai atau Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kedamaian dalam kerajaannya serta pemulihan dan pengumpulan umat Israel yang terserak di berbagai bangsa-bangsa. Ini membuktikan bahwa Tuhan akan mengumpulkan kembali umatnya dari segala bangsa, sama Tuhan, dan Dia akan membawa kedamaian dalam kerajaannya. Ini yang akan terjadi kalau tunas dari tunggul Isai Mesias akan datang, waktu Dia datang seperti itu. Sedang jemaat yang terkasih, kita akan belajar bagaimana Tuhan Allah memberikan suatu nubuatan yang luar biasa, bahwa melalui Yesaya, bahwa penyelamat yaitu dari tunggul Isai akan membuat suatu perubahan yang luar biasa nanti yang akan datang seperti itu. Dan tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai 5 ini berisi tentang sang tunas dari Isai dan bagaimana keadilannya yang akan ditegakkan seperti itu. Dan itu tunas dan roh Tuhan yang sebenarnya. Tunas keluar dari tunggul Isai dan dipenuhi roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan serta takut akan Tuhan. Jadi ini yang akan keluar dari tunas tunggul Isai, ya. Dan juga keadilan bagi yang lemah. Ia menghakimi orang lemah dan tertindas dengan keadilan serta kejujuran, bukan berdasarkan pandangan mata lahir. Terkadang kita salah memandang orang. Ya, kita katakan dia jahat, sebenarnya hatinya baik. Tapi makanya waktu pemilihan daripada Raja Israel, yaitu Raja Daud, makanya Tuhan Allah berpesan, jangan lihat parasnya, ya, tetapi lihat hatinya, seperti itu. Dan juga kebenaran ada bersama dia, kebenaran dan kesetiaan menjadi ikat pinggangnya, ya. Ini yang menjadi ikat pinggang daripada tunas Isai ini. Dan juga sedang jemaat Tuhan, dari ayat 6 sampai ayat 10 kita belajar bagaimana kedamaian semesta dan panji bangsa-bangsa, binatang yang hidup damai, ya. Serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring bersama kambing, dan anak lembu makan rumput bersama singa muda. Kalau kita berpikir secara logika ini tidak akan mungkin, tetapi di mata Tuhan semuanya akan mungkin. Semua akan hidup damai dan berdampingan, ya. Tidak akan ada keserakahan lagi, tidak akan ada penindasan lagi seperti itu. Jadi semua akan hidup berdampingan, dan juga tidak ada kejahatan. Tidak ada yang berbuat jahat di seluruh gunung kudus Tuhan, karena bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Dan juga panji-panji bangsa,
Pangkal Isai akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa dan tempat kediaman yang menjadi mulia. Ya. Dan panji Isai ini, dari pangkal Isai ini akan berdiri sebagai panji, artinya dia menjadi panji penyelamat seperti itu. Dan juga dari ayat 11 sampai ayat 16 ini mengenai pemulihan dan pengumpulan umatnya kembali, mengumpulkan sisa umat. Tuhan mengangkat tangannya untuk kedua kalinya menebus sisa-sisa umatnya dari Asyur, Mesir, dan berbagai pulau-pulau yang ada di sekitarnya, dan lenyapkan kecemburuan. Efraim tidak cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak lagi mengisahkan Efraim. Jadi semua dilenyapkan, dan juga jalan keluar yang dibuka. Tuhan menumpas lidah laut Mesir dan membuat orang dapat berjalan melintasi dengan kering. Artinya sekeras apapun jalan buntu, masalah itu memiliki jalan buntu, Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Amin. Ini kalau pangkal tunas Isai lahir, makanya semuanya akan teratasi. Ini yang Tuhan Allah janjikan kepada bangsa itu dan kepada kita melalui Yesaya. Sidang jemaat Tuhan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pemulihan dari Tuhan akan kita rasakan. Amin. Kita akan dipulihkan. Seberat apapun kondisi kita, bangsa Israel Tuhan pulihkan. Ya. Kita pun akan Tuhan pulihkan. Dipulihkan kesehatan kita, dipulihkan pekerjaan kita, dipulihkan keluarga kita, dipulihkan lingkungan kita, dipulihkan juga daerah kita dan bangsa kita ini. Amin. Kita yakin percaya kalau Tuhan bertindak, semua kita akan dipulihkan. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya pemulihan dari Tuhan akan kami rasakan kalau kami benar-benar setia di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya lewat ini kami diingatkan agar kami tetap terus teguh dalam iman kami, dan kami memandang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mampu menolong dan memberikan kami harapan yang pasti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam